Trafo merupakan sebuah mesin yang tidak memiliki bagian bergerak. Oleh karena itu, trafo disebut mesin status. Trafo mempunyai tiga bagian utama, dua lilitan dan inti logam yang lilitannya merupakan lilitan dalam bentuk kumparan yang terbuat dari pengantar arus yang baik. Lilitan transformator memainkan peran utama dalam mesin kumparan. Lilitan bekerja seperti induktor. Ketika arus AC dibiarkan mengalir melalui salah satu belitan, maka terjadi fluks bolak-balik yang dihasilkan di sekitar belitan. Besarnya fluks ini sebanding dengan besar arus yang mengalir melalui belitan tersebut. Arah fluks sesuai dengan arah arus pada belitan dapat diketahui dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Genggam tangan dengan merentangkan ibu jari sepanjang sumbu kumparan atau belitan dan 4 jari lainnya sepanjang arah arus mencapai maksimum selama 1,5 siklus gelombang arus AC. Fluks menjadi 0 ketika arus dalam kumparan melintasi sumbu 0 lagi, atau setengah siklus arus mencapai puncak. Membalikkan maksima dengan cara ini, arus AC menghasilkan fluks yang bervariasi secara terus-menerus di sekitar belitan. Garis-garis fluks menghubungkan belitan itu sendiri dan fluks tersebut bervariasi sehingga akan menjadi EMF induksi sendiri pada belitan. Fenomena ini disebabkan oleh hukum induksi elektromagnetik Faraday. EMF induksi ini atau tegangan apapun yang Anda katakan sama besarnya dan berlawanan pada tegangan suplai. Tegangan AC yang disuplai menyebabkan arus AC pada belitan. Fluks yang terus-menerus berubah menghasilkan EMF induksi pada belitan. Fluks yang terus-menerus berubah menghasilkan EMF induksi pada belitan, sehingga kita dapat mengatakan bahwa tegangan suplai disebabkan oleh tegangan induksi. Belitan merupakan akibat dari sebab ini. Maka menurut hukum Faraday, lensa tegangan induksi akan mempunyai polarisasi yang berlawanan dengan tegangan suplai, karena menurut Lenz efek selalu berlawanan karena tegangan induksi sendiri pada belitan tidak tergantung berdasarkan jumlah belitan pada belitan, tetapi tergantung pada tegangan suplai. Tetapi tegangan induksi per belitan bergantung pada jumlah belitan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang belitan kedua trafo dengan asumsi satu belitan bisa didekatkan belitan pertama. Maka belitan kedua ini tertekuk dengan porsi fluks yang bervariasi dari belitan pertama. Karena hubungan fluks yang bervariasi ini juga akan ada EMF induksi di atasnya. EMF induksi ini akan sangat kecil karena hubungan fluks kecil, maka laju perubahan hubungan fluks juga kecil. Dan menurut hukum Faraday, EMF induksi melintasi sebuah kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan hubungan fluks. Jika sekarang menghubungkan rangkaian tertutup pada belitan kedua, kita akan mendapatkan arus yang kecil melalui rangkaian asalkan belitan kedua ditempatkan lebih dekat ke belitan pertama, sehingga kita melihat bahwa beberapa bagian dari daya input diubah menjadi output melalui belitan kedua. Hal ini karena sebagian fluks yang dihasilkan dari belitan pertama ke belitan kedua, kita harus menghubungkan fluks maksimal dari belitan pertama ke belitan kedua. Dilakukan dengan menempatkan inti magnet dengan kerenggangan di antara belitan ini. Baja merupakan bahan magnet dengan kerenggangan rendah yang terkenal, jadi kita biasanya menggunakan baja untuk membuat inti magnet dengan kerenggangan rendah di transformator
segera kita menempatkan inti baja di antara bulitan ini. Hampir seluruh fluk yang mengelilingi bulitan pertama terkonsentrasikan di dalam inti dan dihubungkan di bulitan kedua. Karena hubungan fluk yang hampir sama dengan bulitan, karena sebagai profil hukum induksi elektromagnetik EMF yang diinduksikan pada suatu konduktor berbanding lurus dengan laju perubahan fluk hubungan tegangan yang diinduksikan perputaran pada dua bulitan pertama sama dengan suplai. Sebenarnya di sini kita menganggap bahwa tidak ada penurunan tegangan antara terminal suplai dan bulitan pertama. Ini adalah kasus ideal atau tujuan teoritis. Kita akan mempertimbangkan kondisi ketika bulitan pertama ini dihubungkan dengan suplai tersebut sebagai bulitan primer. Jika bulitan primer ini memiliki jumlah litian N1 dan tegangan suplai atau tegangan tambahan pada bulitan primer adalah V1, maka tegangan per bulitan pada bulitan primer adalah V1 kali N1. Kita telah memahami bahwa V1 kali N1 inilah akan muncul pada setiap bulitan kedua. Jadi ketika bulitan kedua ini mempunyai N2 jumlah litian, maka tegangan total pada bulitan kedua adalah N2